وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran, ahsanal jaza, sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin asyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa nakhtu ila al-barajim ba'dahu yani syahadat wa taujihat wa kulaimat min raisina rais Jati wilayati Jakarta. Fa'alaihi falyatafaddal mashkuran li Syekh Arafi Mugni. Fadhal ya habibi. Dagiga ambil mut dagiga. Malish lah. Yani Fadhal. al-aula yani Ustaz Muhammad Irawan Taqwa awalan. Sudah kita ada. Baik. Kepada yang terhormat Bapak Sekjen kita Jati PP Jati Al-Ustadz Al-Mukarram Haji Muhammad Irawan Taqwa untuk memberikan sambutan arahan dengan program-program unggulan di PW Jati DKI. Waktu dan tempat kami persilakan. Fa'alaihi fatabal masykura. Fadhal ya Ustadzna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Alhamdulillah. Pak Masyaikh, Pak Ketua, Syekh Ketua kita, Syekh Arafi, yang selalu kita doakan mudah-mudahan beliau diberikan oleh Allah kesehatan. Amin. Mudah-mudahan sehingga bisa menyatukan kita dalam program-program umat di bawah payung Jati Jaringan Alumni Timur Tengah. Kemarin baru pulang dari Yogyakarta, kita udah ketemu dengan kawan-kawan alumni Timur Tengah di Yogyakarta. Kemudian setelah pertemuan itu kita ketemu juga dengan adik Pangeran Sultan Gusti Yudo. Kita diterima di dalam di keraton. Beliau mengajak Kadin, kemudian mengajak juga tokoh masyarakat di sana untuk bertemu dengan kita. Alhamdulillah sambutan dari Yogyakarta betul-betul menawarkan 200 masjid yang bisa dibina, yang dibawa keraton untuk dikelola oleh Jati. Kemudian di bandara di Yogyakarta ada bandara terbaru yang terbesar, itu ada masjid. Nanti insya Allah Jati diamanati untuk mengurus masjid tersebut. Ini salah satu contoh bahwasanya Jati ini walaupun baru merupakan suatu daya tarik yang sangat besar, sehingga kita sebagai teman-teman yang diamanati untuk bekerja dan beribadah di Jati, betul-betul menyiapkan SDM, menyiapkan potensi yang besar, kemudian menyatukan SDM dan menyatukan potensi. Ini suatu kerjaan yang lumayan harus kita susun di awal. Kita menyiapkan SDM dan menyatukan SDM. Inilah program yang harus kita segera tindak lanjuti. Tadi kita juga mendengar bagaimana BSM sudah begitu welcome dengan kita. Ini bola jangan sampai tidak kita manfaatkan sebaik-baiknya. Karena organisasi-organisasi lain pun, semisal kayak OIA pun belum bisa tembus langsung ke BSM pusat. Ini alhamdulillah kemarin kita sudah dapat 50 juta bantuan untuk COVID, dan bahkan ini Ibu Vita dan Pak Jumadi ya, malah beliau yang
berdua semangat untuk membesarkan Jati. Ini bola-bola seperti ini akan terus kita landingkan sampai ke puncak kekuasaan, yaitu ke Pak Anies dan sampai ke RI 1 insya Allah. Kemarin saya sudah sempat juga ketemu dengan menantu Pak Ma'ruf Amin, Gus Rudi. Kita bicara juga tentang Jati dan beliau akan memfasilitasi kita bertemu dengan Pak Ma'ruf Amin insya Allah. Begitu Syekh Dr. Ahmad, perkembangan terakhir, selamat berapat untuk memajukan umat. Mudah-mudahan kita perlu program yang simpel-simpel saja, tidak terlalu besar-besar, tapi kita bisa segera realisasikan insya Allah. Demikian sambutan sedikit. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran kepada Kakanda Al-Ustaz Al-Mukarram Haji Muhammad Irawan Taqwa yang sudah memberikan arahan luar biasa. Beliau meskipun bainal barri wal hawa tetap kemudian berkomunikasi dengan baik dan memantau acara kita dari awal sampai akhir. Dan memang kalau dilihat secara kasat mata, memang diantaranya mobilitas beliau yang luar biasa ini menjadi kunci dari seluruh aktivitas program unggulan kita juga. Maka mudah-mudahan ini bisa menjadi menginkubasi ke Jati PWDKI sebagai motor yang sudah kemudian diberikan amanah untuk kemudian mudah-mudahan insya Allah kita bisa melakukan tadi simple, mudah tapi kena sasaran. Terlebih tadi Bu Vita dan Mas Jumali itu sebetulnya sudah sangat welcome. Dan kalau lihat kita beberapa profil-profil ditampilkan, itu teman kita semua ya kan yang tampil. Itu artinya sebetulnya kalau ini digarap dengan cantik, baik, insya Allah mudah-mudahan akan menjadi satu energi yang luar biasa. Terima kasih kepada Kakanda Sekjen Jati PP Pusat Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Muhammad Irawan Taqwa LCMA. Dan selanjutnya adalah arahan sambutan dari Ketua Pengurus Wilayah DKI Jakarta Ayahanda Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Arafi Mugni LCMA. Fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Dagiga ana aftah sot ya nih. Aftah sot. Oh iya. Alas, Direkam nggak nih? Ayo. Musajjal insyaallah. Musajjal Ayo. ما في مكتوب يعني مسجل. Ini bitarekan lah. Teknologi ya katir ini. Baik. Abda insyaallah. Fadhal ya habibi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kembali kita memanjatkan puja dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, atas segala nikmat, atas segala rahmat yang Allah masih berikan kepada kita semua. Hingga saat ini kita bisa kembali bertatap muka, bersilaturahim, dan juga insya Allah kita akan menyampaikan beberapa hal agenda keumatan dari setiap bidang yang ada di Jati DKI Jakarta. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat apa yang kita lakukan saat ini sebagai ta'abudan wa taqarruban Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga tak lupa kita haturkan kepada qaiduna wa qudwatuna wa habibuna wa syafi'una Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan pengikut-pengikutnya tetap setia dan istiqomah dalam melaksanakan dan memperjuangkan Islamnya hingga akhir masa. Mudah-mudahan kita yang ada di dalam barisan kepengurusan Jati DKI Jakarta termasuk daripada pengikut Nabi Muhammad SAW. Amin. Amin. Dan berikutnya yang saya cintai dan saya hormati, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan kepada
Ustadz kita, saudara kita, Sekjen Pusat Jati, Al-Ustadz Al-Hajj Muhammad Irawan At-Taqwa, LCM MSI kalau tidak salah, yang ahlan wa sahlan bisa mendampingi dan sudah memberikan arahan buat kita semua pengurus wilayah Jati DKI, dan juga kepada para pengurus pejuang, saya katakan pejuang Jati DKI Jakarta ini yang luar biasa ihtimam untuk menjalani dan melaksanakan amanah yang telah kita dikukuhkan pada tanggal 23 September 2020 oleh Ketum dan oleh Sekjen Jati Pusat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu dan membersamai kita semua dengan kekuatan dan dengan keistiqomahan kita untuk memberikan kontribusi kebaikan, kontribusi keumatan, khususnya di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Dan juga mudah-mudahan juga Allah membukakan pintu selebar-lebarnya untuk kita bisa berkontribusi di wilayah DKI Jakarta dan sekitar, insya Allah. Oleh karena itu kepada para pengurus, para pejuang Jati wilayah DKI Jakarta, saya ingin juga mengucapkan jazakumullah khairan ala ihtimamikum. Terima kasih yang tak terhingga atas perhatian antum, kepedulian antum, kerjasama antum yang sudah disampaikan sebelumnya untuk berkoordinasi, berkonsultasi dengan setiap anggota bidang-bidangnya, dan pada hari ini insya Allah kita akan mendengarkan dan sama-sama kita share dan juga memberikan pandangan-pandangan terbaik kita untuk kontribusi kita di wilayah DKI Jakarta ini untuk Jati kita tercinta, insya Allah. Dan juga mohon maaf dari saya pribadi atas segala kekurangan, keterbatasan, mungkin masih ada yang belum tersapa oleh saya, mohon dibuka pintu maaf yang sebesar-besarnya. Harapan kita bersama, mari kita jadikan Jati wilayah DKI ini menjadikan sebagai wajihah dakwah kita, sarana dakwah kita, dan juga menjadikan tempat ya, di mana di situ kita bisa menjadi pejuang atau pelaku ya, kebaikan, bukan hanya sebagai penonton yang kondisi atau posisi kita adalah di penonton. Baik, jazakumullah khair. Itu mungkin sedikit sambutan, dan setelah ini kita insya Allah akan mendengarkan laporan dari setiap bidang, dan nanti mungkin bisa ditanggapi atau ditambahkan oleh ikhwah yang lain. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kasiran, ahsanal jazak pada Ketua PW Jati DKI Jakarta. Untuk selanjutnya adalah koordinasi yang perlu kita garis bawahi adalah bahwa ini menjadi pintu untuk kita
menjadikan ini bagian dari khidmat kita, tidak menjadi penonton tapi menjadi komentator. Ini rasanya sangat bersinergi dengan apa yang disampaikan Pak Sekjen barusan, bahwa sekelas ya kan IOIA saja itu belum bisa menembus, tapi kemudian Jati yang masih seumur jagung tapi bisa kemudian banyak mengoptimalkan itu artinya ini satu peluang buat kita. Silakan Ustadz Agus Surwanto ada? Ya, izin. Oh, izin. Baik. Ya, baik. Jika demikian kami serahkan diskusi lanjut ini kepada Syekhuna Al-Kabir, Syekh Ahmad Mufti wa Syekhuna Ahmad Mashkur. Alaihi falitabul mashkuran. Silakan Ustaz Mufti atau Ustaz Akun, mungkin ada yang mau disampaikan. Bentar saya buka dulu moodnya. Bisa buka sendiri nggak? Ustaz Mashkur. Oh, bisa kan? Bisa buka sendiri. Bisa. Ya. Bisa. Fadal. Ustaz Mashkur, fadal. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya menyampaikan sesuatu, mungkin kalau memang ini acaranya rapat koordinasi, sebaiknya Dr. Ahmadi yang meminta satu persatu untuk bicara, yaitu Ketua Bagian, untuk menyampaikan rencana kerjanya. Ya. Kalau saya boleh tahu di sini selain saya ketua bagian yang hadir siapa aja? Pak Ketua. Halo? Yang sudah hadir konfirmasi siapa? Ketua bagian yang sudah hadir siapa aja? Kerjasama organisasi, kelembagaan, organisasi, pendidikan. Ngetik di chat ya, yang udah hadir ketua-ketuanya boleh? Lengkap berarti semua ada hadir semua ya? Insyaallah. Kalau kedua di Mana nih? Jawa nggak ada, tapi ada Ustaz Mufti. Moderator bisa absen, mungkin absen dulu moderatornya. Ya, ini anak absen di ini. Moderator absen. Anak absen. Dari mulai ketua, sekretaris, bendahara, ketua bagian di absen coba. Siap. Sebentar. Kita lihat absennya. Gantung ya strukturnya aja mulai Ya, dari atas. ini Ana lihat. Ana lihat apa? Bentar. Tadi filenya Ana buka. Baik. Ketua Bidang Organisasi Kiai Haji Muhammad Sami Abdurrahman. Alhamdulillah. Anak ketik di ini ya. Organisasi. Oke. Baik. Ketua Bidang Kerjasama Antar Kelembagaan, Ustaz Haji Ahmad Syahrul Alim. hadir. Alhamdulillah. Hadir. Tamam kelembagaan. Baik, kemudian Ketua Bidang Dakwah diwakili Ustaz Bisri Mujud. Ustaz Mufti ya? Ler mojud. Taib. Ana mewakili. Ya, Ustaz Mufti ya. Taib. Dakwah. Bidang pendidikan Kiai Ahmad Mashkur Mujud. Pendidikan ada min awal ilal akhir insyaallah. As-sabiqun al-awwalin. Bidang media dan komunikasi Ustaz Haji Muhammad Anas, Ustaz Syarif atau Pak Ketua, ada koordinasi dengan bidang media dan komunikasi? Ada. Ya. Belum ya berarti ya komunikasi. Di Japri berarti ya. Komunikasi coba di Japri nanti. Komunikasi, kemudian bidang kader ekonomi dan UKM.
Ustaz Abdul Jabar atau yang lainnya? Ustaz Indra tadi ada, Ustaz Indra? Ya, Indra ada tadi. Ini belum kelihatan ya bidang ekonomi. Ini urgent ini. Bidang ekonomi belum kelihatan ya. Ini komunikasi ekonomi yang belum. Kaderisasi dan data alumni. Yang ini aja. Ustaz Suryadi Mujud. Ustaz Amugni izin, katanya diwakilkan Ustaz Suryadi. Ustaz Umar Mujud ini Pak. Umar, Mojud. Ustaz Umar, Pisau Ustaz Umar. Halo, Assalamualaikum. Tamam ya. Kaderisasi ya. Data alumni. Baik, bidang perempuan Ustazah Haja Raudhah. Mujud ya? Mujud ya? Pak Ketua, bidang perempuan ada koordinasi? Baik, Ustaz Maskur, ada 3 bagian yang belum kelihatan ada atau tidak. Ini Ana Japri, ketiga bagian itu. Sekretaris, wakil ketua, sekretaris hadir nggak nih? Nah, sebentar. Ustaz. Hah? Ustaz. Wakil ketua yang hadir siapa aja nih wakil ketua nih? Ketua, sebentar. Tarafi Mujud. Ustaz Agus, ada? Karena Japri coba sebentar. Izin, bilang mana? Bilang Ustaz Rafiq ni. Oh izin, iya. Adik, bidang perempuan Ustaz. Alhamdulillah. Ya. Ya Pak Sekjen ada tuh, Pak Ustaz Jaifah, Al Hazmi ada, Ustaz Iqbal ada, Ustaz Jaifah. Ya, konfirmasi tuh. Ya, ini ada Ustaz Iqbal ya, Ustaz Jaifah ada ya. Ustaz Haji Umar Faruk tadi di Mojud, Anifan Mojud. Baik, Kamil kecuali komunikasi, ekonomi dan udah komunikasi dan ekonomi. Ana Japri, Ustaz. Bagian keuangan atau bendahara ada nggak? Tadi bendahara tadi Mojud ada, Umar Faruk tadi. Masih ada Ustaz Umar Faruk? Atau Pak Ketua, Mbak Bendahara masih ada atau? Masih ada. Lebih tadi. Gitu. Ada Ustaz Akun, tadi Anda lihat sekilas ada beliau. Ada Faruk Suhaimi. Ada, alhamdulillah. Ada mawjud Ustaz, bagi tariq lisan. Aywa, tamam. Asal inta muhim ya nih. Asya muhim jiddan ini. Padahal ya Ustaz Maskur, tinggal 2 ya pendidik yang nggak ada itu komunikasi dengan ekonomi. Ana Japri 2 ini, yang lain aman alhamdulillah. Aman alhamdulillah. Ana Japri dulu panggilan. Fadhal ya Habib. Kelihatan. Baik, begini. Ini kalau yang saya salin dari yang disampaikan oleh Dr. Ahmadi tadi, ya ketua Ustaz Arafi ada, wakil ketua Ustaz Ahmadi, Dr. Ahmadi ada ya. Kemudian sekjennya Ustaz Huzaifah, bendaharanya Ustaz Umar Faruk, organisasinya Ustaz Sami, kerjasama kelembagaan Ustaz Zahirul, ya. Dakwah Ustaz Mufti, pendidikan saya, media komunikasi, ya, nggak ada betul ya? Media komunikasi Lagi ada Japri. Belum ada Japri. Ekonomi dan UKM nggak ada ya? Ekonomi dan UKM nggak ada? Ya, ekonomi dan UKM nggak ada. 2 itu nggak ada. Komunikasi dengan ekonomi. Dan kaderisasi data juga nggak ada. Ada Ustaz. Mojud Ustaz Umar Salahuddin. Omar Salahuddin. Berarti di sini hanya 2 yang nggak ada ya? Ya, 2 yang nggak ada sedang proses Ana Japri. Di sini kalau saya lihat di Zoom 13 yang hadir. Ada 13 orang yang hadir. Berarti ini ada 2 nama yang perlu kita tahu juga nih.
Dua nama nih yang belum tercatat ada di bagian mana nih? Dua nama. Coba Ustaz Huzaifah. Ustaz Huzaifah dibantu. Ada Ustaz. Dibantu Ustaz Masur coba. Oke, Ustaz Takwa. Ustaz Takwa, Ahmad Tahirul, Al-Muni, Huzaifah, Raudoh. Nih, Esmaid Robosko siapa ya? Boleh kenalan? Ustaz Sami. Ustaz Syami. Ustaz Syami. Oh, Ustaz Sami. Ustaz. Esmaid tuh. Esmaid Ada. Robosko. Bingung saya. Ada laqab. Oke. Laqab min Sadat. Kalau Ustaz Asri di bagian mana nih Ustaz Asri nih? Ustaz Huzaifah, monitor. Ustaz Asri. Ustaz Asri, terus ada Ustaz Sukron. Sambungan. Coba Ustaz Huzaifah di kontrol coba. Pertanyaan Ustaz Maskur. Oke, baik, nggak apa-apa, nggak dilanjutkan jawabannya begini. Maksud saya adalah ini kan pertemuan kita yang pertama kali, kategorinya rapat koordinasi internal lembaga, ya, yang dihadiri alhamdulillah dari 9 bagian selain ketua wakil bendahara, ya. Ketua wakil bendahara ada 8 bagian ini, alhamdulillah 6 hadir, ya, berarti sudah 3/4 yang hadir, ya. Nah, maksud saya tadi mengabsen, maaf, bukan lancang melangkahi ketua ataupun wakil ketua. Maksudnya agar saya bisa memastikan kepada siapa yang saya sedang berbicara, ya. Jadi kepada siapa aja saya bicara. Karena sebuah organisasi antara satu bagian dengan bagian lain itu pasti ada berkaitan dan ada hubungan, ya. Nggak mungkin tidak ada kaitan sama sekali antara satu bagian dengan bagian yang lain, pasti ada, ya. Nah, ini akan menjadi landasan cara berpikir kita dan berbicara kita. Apa yang akan kita sampaikan tentu harus ada kaitannya. Misalkan saya diamanati untuk menjadi ketua bagian pendidikan, ya, tentu saya harus mengenal, ya, ketua, wakil, sekjen, bendahara, ya, bagian organisasi, kerjasama antar lembaga, ya, kemudian media komunikasi, ekonomi KM, kaderisasi, perempuan, semua saya perlu kenal. Kenapa? Karena pasti di antara program yang akan dijalankan oleh bagian pendidikan pasti akan melibatkan semua bagian, pasti. Nggak mungkin nggak, ya. Misalkan kalau terkait dengan kesekretariatan, ya tentu saya akan menghubungi Ustaz Huzaifah, begitu ya. Nanti terkait dengan keuangan, pendanaan, saya akan menghubungi, ya, saudara Umar Faruk, gitu. Oke. Nah, nanti kalau misalkan bagian pendidikan ada pembicaraan terkait masalah ekonomi dan semacamnya, tentu akan bekerja sama dengan bagian ekonomi. Begitu juga kalau nanti ada objek pembicaraan tentang perempuan, maka harus bicara dengan bagian perempuan dan begitu seterusnya. Ya, jadi harus ada saling mengenal. Ya, jadi nggak nanti bagian itu seakan-akan jalan sendiri, enggak. Ya, tapi antara satu bagian dengan yang lainnya itu pasti ada kerjasama. Ya. Nah, ibarat sebuah orkestra, ya, ini ada semua pemain-pemain alat musik, ya. Pemain-pemain alat musik yang Allah senta Aisyah mana anda lima si Sebentar ada namut, sebentar. Sebentar ada namut. Jakarta. Maju mana harus lulus. Kelas. Kelas. Modal. Oke. Jadi ibarat sebuah orkestra, ya. Nah, ini masing-masing pengurus itu sedang memainkan sebuah alat musik yang beragam, yang berbeda-beda, ya, yang menjadi dirjennya, ya, atau menjadi pengarahnya tentu ketua, ya, yang akan menjadi maestronya, gitu, ya. Nah, sehingga akan menghasilkan sebuah simfoni yang indah, gitu. Jadi seperti itu, ya. Jadi nggak masing-masing jalan sendiri, ya.
Itu yang pertama ya. Jadi sebuah organisasi tentu harus ada kerjasama antara satu dengan yang lainnya. Gitu. Ya, tentu di bawah koordinasi dan arahan ketua, karena memang prinsipnya ketua itu innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Ya, yang pertama. Kedua, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Nah, itu kaidah yang kedua ya. Jadi ketua itu diikuti, dipatuhi, ya kan? Dan kemudian dia bertanggung jawab. Dan dalam mengambil keputusan, ketua diperintahkan wa syawirhum bil amri wa amruhum syura bainahum. Nah, itu prinsip organisasi itu seperti itu. Ya kan? Maka sangat-sangat penting untuk melakukan koordinasi yang kuat antar bagian. Kemudian yang berikutnya, saya ingin sedikit menyampaikan koreksian, ya kan? Saya belum membaca secara detail, ya, hanya judul-judulnya aja. Tugas dan kewenangan masing-masing bagian itu apa, dan seperti itu. Dan sepertinya pertemuan kita ini perlu membahas itu sebagai langkah pertama. Kalau waktu nggak cukup ya nanti kita kumpul lagi gitu aja, ya, supaya nanti nggak ada tumpang tindih antara satu bagian dengan bagian yang lain yang ada kemiripan. Misalkan bagian pendidikan dan dakwah, nah ini ada kemiripan, ya kan, ada kemiripan nanti. Nah, karena pendidikan juga dakwah dan dakwah pun isinya pendidikan, gitu, ya kan. Nah ini harus ada tugas dan kewenangannya agar tidak saling tumpang tindih. Ini tugasnya ketua nih, yang mendesain, ya, yang mendesain seperti itu. Kemudian nggak tahu kalau yang lain ya, itu gambaran saya aja ya. Atau mungkin dengan bagian perempuan. Apakah berarti kan ada bagian perempuan nanti kalau kegiatan dakwah perempuan aja, berarti bagian dakwah yang mengurusi dakwah yang terkait dengan perempuan. Nah, ada bagian pendidikan pun demikian. Nanti kalau pendidikannya terkait dengan perempuan, oh berarti ya bagian perempuan yang menjalankannya. Nah ini perlu koordinasi yang baik agar tidak ada tumpang tindih tugas dan kewenangan, sehingga masing-masing mengetahui mas'uliyahnya dalam hal apa, ya kan, sehingga dia menjalankan sesuai dengan batasan kewenangan dan tugasnya, sehingga konsep wa mas'ulun an ra'iyatinya bisa dijalankan. Karena kalau kita nggak tahu ra'iyah kita apa, terus kita mau dimas'ulnya apa kan gitu. Seperti itu. Nah ini menurut saya Pak Ketua harus punya konsep yang matang seperti ini. Nah nanti harusnya Pak Ketua dulu yang pertama ngomong, ya, Pak Ketua yang pertama ngomong, bukan saya, ya. Jadi bukan saya pertama ngomong, mesti Pak Ketua yang pertama ngomong, ya. Dia yang menyampaikan dari A sampai Z, ya. Nah Pak Ketua yang pertama punya visi dan misi, baru visi dan misinya dilontarkan di hadapan pengurus, ya. Jika kita sepakat, kita jalankan. Jika kita belum sepakat, terus kita musyawarahkan sampai mencapai titik temu visi dan misi. Itu organisasi seperti itu. Jadi kalau saya yang bicara lebih dulu sebenarnya nggak pantas gitu loh. Harusnya ketua yang bicara pertama kali menyampaikan visi dan misinya. Gitu.